Oke, sebut saja nama saya Sandi. Tinggal di sebuah kota kecil di daerah Banten. Mungkin agen di sini kalau mendengar kata Banten, pikiran sudah melayang antara dukunya atau santetnya. Tapi memang benar adanya. Bila orang pedalaman seperti saya sudah menjadi hal tabu. Saya kerja di salah satu kantor di Jakarta bagian lapangan. Cerita ini menyangkut dari pertama Ani lihat sampai sekarang. Jadi harus diikutin dari awal biar nyambung semua ceritanya. Cerita dimulai dari pengalaman pertama. Ketika itu, kalau nggak salah, saya masih sekolah SMP. Rumah saya cukup besar untuk pekarangan depan dan belakang. Depan ada gudang, ada 6 kamar di lantai 1 dan 2 kamar di lantai 2. Ketika itu saya masih polos banget. Jadi ceritanya pagi itu papa saya masuk ke salah satu kamar yang memang gak boleh dimasukin oleh beliau dan gurunya. Saya sebut kamar itu dengan kamar mistis. Di situ saya beranikan mengintip di lubang dekat pintu. Ternyata papa sedang bakar kemenyan sambil pegang keris. Saya perhatikan ada bayangan putih di belakang papa, tapi lama-lama berubah berbentuk macan. Ketika itu saya teriak, "Pak, awas, ada macan." Papa seperti kaget, langsung keluar dari kamar. Ia langsung bilang pada saya kalau itu yang jagain kita selama ini, dan nanti dikasih kepada saya. Udah, gak apa-apa, macannya baik kok. Nanti jadi peliharaan kamu ya San, ucap papa pada saya. Saya seketika itu melihat macan putih dengan loreng hitam menghilang dari asap dan masuk ke dalam salah satu keris di kamar tersebut. Saya yang ketika itu masih kaget, datang mama langsung menggendong saya. Lalu cerita berlanjut pada sore hari. Ketika saya terbangun di sore hari, ada suara besar, duar. Jadi ada tabrakan motor dengan mobil depan rumah, dan motor beserta pengendaranya terhempas ke pagar depan rumah saya, dan langsung meninggal di tempat. Malamnya, papa dan gurunya langsung mengadakan doa bersama untuk kematian si korban. Katanya sih, arwahnya gak tenang. Dengan masih kaget, saya lari ke sumber suara. Biasa, saya dari kamar jalan sendiri ke kamar mandi yang memang letaknya di belakang rumah, dan dekat dengan kamar mistis. Sayup-sayup terdengar suara orang minta tolong. Dengan berani, saya buka pintu ke arah belakang rumah. Tapi gak ada orang. Aneh. Saya balik lagi ke kamar depan. Suara minta tolong makin jelas. Ketika itu, saya juga pelihara seekor monyet. Dan monyet itu teriak-teriak depan rumah gak jelas. Lalu kemudian saya buka pintu depan pas pekarangan. Tercium bau darah segar. Saya memang yang gak takut, beraniin diri jalan ke depan. Siapa sih yang minta tolong jam segini? Tolong dek, tolong, di sini sakit dek, sakit. Ketika itu, saya lihat tepat di tempat kecelakaan seperti bayangan dengan wujud orang yang meninggal tadi sore, dengan muka hancur, penuh dengan darah. Lalu saya bilang, "Dah sono pergi. Lu jangan di sini. Ini rumah gua, bukan rumah lu." Sebenarnya saya takut di situ kan. Tapi gimana lagi? Kalau teriak nanti pada dengar tetangga dan bilang kalau saya penakut. Saya nggak mau dibilang penakut. Seketika itu saya lihat macan putih yang kemarin saya lihat di kamar mistis muncul di samping saya. Macan itu seperti ingin menerkam musuh. Dan tiba-tiba hantu yang tadi saya lihat tiba-tiba menghilang. Wah, hebat sekali kau macan. Aku kasih nama kamu si putih ya, saya bilang pada macan. Macan itu pun hanya melihat saya seperti kucing. Lucu gimana gitu rasanya. Mau pegang, tapi seketika itu juga dia masuk ke dalam rumah. Dan monyet peliharaan saya pun sudah tidak berontak lagi. Saya balik ke kamar, nyalain TV, nonton kartun. Besoknya saya terbangun udah jam 3 subuh. Kebetulan hari itu hari Minggu. Kalau dulu di hari Minggu selalu ada film-film kartun. Maklum, sekarang sudah tua.
Siangnya papa saya manggil suruh minum air yang sudah dikasih doa sama guru papa saya. Sebelum saya minum, saya dikasih lihat sama papa sebuah keris dan keluar semacam jin dengan perawakan tua. Lihat, yang papa keluarkan gak, San? Kata papa. Iya, Pak. Iya, Pak. Lihat, kakek-kakek kan? Saya jawab. Iya, sekarang minum airnya ya. Lalu kemudian saya meminum air itu. Lalu papa tanya, masih bisa lihat kakek itu? Masih, Pak. Tuh kan lagi berdiri sambil saya nunjuk. Aneh, padahal itu air supaya nutup mata kamu dulu. Kamu masih kecil, tapi udah bisa lihat. Papa takut nanti banyak yang gangguin, kata papa. Udah, gak apa-apa, Pak. Santai aja. Aku kan gak penakut nih. Lagi pula ada si Putih tuh. Menunjuk si Putih yang mulai nampak. Ya sudah, si Putih ikut kamu ya, biar dijagain, kata papa. Sejak kejadian itu, mata saya jadi agak sensitif untuk hal-hal gaib. Tapi, semua tetap ada batasannya. Nanti saya ceritain. Sebenarnya banyak yang mau diceritain, tapi mungkin agak dipercepat karena agak banyak